Kepemimpinan, oke, mantap. Kemarin kita sudah ngomong mengenai kepemimpinan. Sekarang hari ini gue akan ngomongin mandiri, kreatif, dan inovatif. Kenapa gue ngomongin ini sama lu semua? Karena seperti gue bilang, kalian bekerja tanpa pimpinan, kalian bekerja tanpa bimbingan, dan kalian butuh ini setiap hariannya gitu ya. Kalian butuh mandiri. Kenapa mandiri? Lu tidak butuh seorang Bang Rian untuk ada di lu, dekat lu, untuk ngeliatin lu kerja atau tidak. Gue mandiri, gue tahu bahwa gue bekerja dan gue butuh hasil, dan gue harus berpikir seperti ini. Itu adalah mandiri. Kalau yang nggak mandiri, kalau Bang Rian nggak datang nunjukin lu harus kerja ini, lu nggak bisa kerja. Nah, semua orang yang ada di Sawung Domba harus berpikir itu. Apalagi Mas Bro yang pakai baju merah sana. Hampir tidak ada gue setiap hari di sana, tetapi dia bisa menjalankan itu gitu loh. Luar biasa gitu kan. Kalau dibilang orang yang paling bagus adalah yang kayak gitu. Kenapa gitu ya? Ada salah satu ayat waktu kayak jadi ustadz waktu dibilang, siapakah umat yang paling baik daripada Nabi Muhammad? Waktu sahabat nanya, ya Rasul ya Nabi, siapakah umatmu yang paling kamu sayangi, yang paling kamu cintai? Jawaban Nabi apa? Ayo, pasti nggak tahu. Belum lahir. Wah, ini yang bahaya nih. Kayak gini nih emang. Apa jawaban Nabi? Nggak tahu? Nyerah. Dia bilang, waktu ditanya gitu oleh sahabat, si teman-temannya bilang, apakah saya ya Rasul orang yang sangat mengabdi kepadamu, berjuang kepadamu, dan ikut di jalan Allah, dan ini semua katanya. Kata Nabi, enggak. Orang yang paling dia cintai adalah orang akhir zaman. Kenapa? Udah nggak ada dia, nggak pimpinannya. Adalah orang-orang yang mencintai Nabi, tapi mereka tidak bisa melihat, menyintai Allah, tapi dia tidak ada saya yang membimbing dia, tidak ada saya yang membenarkan dia. Orang yang cuma dengar saya, cuma dari kata-kata, cuma dengar dari Al-Quran, tapi masih bisa menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, masih cinta sama Allah. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Kayak ceramah kan? Artinya gitu, maksud gue gini, bahkan pun Nabi bilang bahwa orang itu bisa cinta sama Allah, dia tidak minum alkohol, dia tidak berzina, dia tidak berapa. Padahal gue nggak ada Nabi, gue nggak ada ngeliatin lu. Kalau zaman dulu mungkin wah itu nggak benar, gue kasih hukuman gitu ya. Itu poinnya. Setiap orang apabila sudah meyakini sesuatu, sama kayak kalian, tidak perlu diperhatikan, tapi kalian yakin bahwa ini kerja tanggung jawab, dan gue bekerja demi Allah, artinya gue punya tanggung jawab loh. Sebagai kalian bekerja dengan menyebutkan Bismillah di awal bahwa ini adalah tugas saya bekerja di sini, saya punya tanggung jawab di sini, maka kalian akan dapat pahala gitu loh. Tapi kalau kalian ya udah santai, atau kalian pikir ya udah kan nggak diliatin gitu loh atau apa, ya itu urusan kalian lah gitu ya. Karena bekerja pun seperti itu konsepnya. Ini cuma sedikit intermezzo ya, karena gue pernah baca itu kurang lebih beberapa hari yang lalu mengenai pembicaraan Rasul dan sahabatnya. Oke, pertemuan ini kita akan ngomongin mandiri, kreatif, dan inovatif. Harapannya apa? Supaya Sawung Domba berdiri bukan dengan bimbingan yang ketat dari gue ada di sini, lu harus, gue ada di sebelahnya, yuk mama lu kerjain apa tiap hari, dan gue bimbing setiap hari seperti apa kerjanya. Tidak seperti itu. Tetapi, mak, gue ketemu lu Senin, gue minta apa kreativitas lu, apa kemandirian lu, apa yang sudah lu lakukan. Sama dengan Ferry, hari pertama nggak tahu mau ngapain gitu loh kan, gue tahu muka dia pongok-pongok gitu, makanya gue kasih kerjaan terus sama dia apa Yang penting ganteng. yang penting ganteng benar. Itu harus pede kayak gitu loh. Nah, dengar mak, yang penting ganteng. Dengar bang. Oh, dengar bang. Mandiri, kreatif, dan inovatif ya. Nih konsepnya. Gue mungkin hari ini akan tidak membahas semuanya karena bisa pulang jam 7 nanti. Iya. Dan pasti muka Novi yang paling bermasalah kayak gitu. Selalu Novi lagi. Oh iya, siapa? Enggak, soalnya yang kemarin juga bermasalah Novi begitu, udah jam 5.15. Enggak sih. Oh, enggak ya? Aja. Maaf emang mbak. Apa? Makanya bapak ini aja tuh. Biasa ojeknya jemput di stasiun. Aduh ya. Oke. Ini gua dapatkan dari kampus Bina Nusantara ya. Artinya pertama outline materi, gue mau ngomongin sama kalian bahwa pengertian mandiri, kreatif, dan inovatif, ciri-ciri ini semua outline, artinya nanti dari semua presentasi ini
Intinya kita akan menjelaskan apa sih mandiri, apa sih kreatif, apa sih inovatif. Apa sih itu ciri-cirinya orang yang mandiri, kreatif, dan inovatif siapa? Gitu ya. Lalu manfaat hidup mandiri, kreatif, dan inovatif apa? Poin dari semua slide ini adalah ini. Ya. Wujud kematangan pribadi. Sebenarnya hidup mandiri, kreatif, dan inovatif adalah sebuah wujud dari kematangan pribadi. Kenapa dibilang kayak gitu? Waktunya dia kalau gue udah nanya. Pada saat gue nggak nanya, waktunya berbicara. Pada saat gue nanya, semua seakan mikir, padahal nggak mau jawab gitu loh. Kenapa dibilang hidup mandiri, kreatif, dan inovatif itu adalah kematangan pribadi? Mak? Karena setiap orang itu kan pasti mempunyai apa ya, tingkat kematangan pribadinya itu. Nah, dari kreatif dan inovatif itu bisa diukur. Oke. Ada pendapat lain? Mesti sebut nama ya? No? Kayak manggil jin ya. Ada apa? Maksud dari kata-kata ini apa? Ya jadi ya kayak Yuma tadi nambahin aja kali mandiri. Jadi kalau orang yang udah bisa mandiri, dia kreatif, itu berarti dia udah matang. Berarti nggak busuk ya? Iya. Iya, nah. Sama, artinya sama, cuman kalian belum memahami kata-kata ini. Artinya apa? Orang yang matang pribadinya inilah yang bisa melakukan ini. Kenapa? Orang yang matang pribadinya itu bisa bekerja sendiri. Kalau orang nggak matang pribadi gimana? Karakternya. Ada Bang Dodi kerja, buru-buru mau mikir, wah ada Bang Dodi kerjain, sok serius ngerjain. Itu orang nggak matang pribadinya. Dia bekerja gara-gara ada pimpinannya lewat. Atau kalau lagi ada Bang Rian gitu ya, kerja gitu loh. Nggak ada Bang Rian, santai gitu. Itu nggak matang namanya. Matang apa artinya? Matang bahwa dia memaknai dirinya sendiri bahwa gue memang bekerja dan gue punya tanggung jawab. Gue nggak peduli bos gue mau ada di sebelah gue atau tidak, ya inilah gue. Itu artinya matang. Kalau yang kayak tadi childish, nggak matang. Anak-anak, gaya anak-anak. Kalau ada emak gue, baru gue sholat. Kalau emak gue nggak ada, gue nggak sholat. Itu childish, anak-anakan, jiwanya nggak matang. Kenapa dia nggak tahu posisi apa? Gue sholat buat apa? Gue sholat buat kecintaan gue sama Allah, waktu gue berkomunikasi sama Allah. Kalau anak-anak gimana? Ada emak gue sholat. Nggak ada emak gue, ya udah gue nggak sholat. Ada orang gue sholatnya lambat, nggak ada orang gue sholatnya cepat. Makanya abang optimis, selalu ada nggak ada orang sholatnya cepat. Ya Ras, lo mau nyela kan? Gitu lah. Jadi gue matang tapi salah pematangannya gitu loh. Jadi intinya matang kenapa? Orang-orang yang matang jiwanya baru bisa berpikir gini. Kalau orang nggak matang, kalian pada saat nggak ada bos kalian nyantai. Gitu loh. Kalian nggak tahu ada deadline, kalian nggak tahu ada apa. Itu artinya gini, gue sebagai pribadi gue tahu tanggung jawab gue apa, kerjaan gue apa, dan gue harus melakukan apa. Gue tidak perlu ada orang yang melihat, gitu loh. Ya, ngerti poinnya? Kenapa dibilang demikian? Pada saat orangnya childish, ada bosnya datang, baru dia kerja. Pada saat bosnya datang, itu baru ngerjain yang normal. Artinya memang yang harusnya dia kerjain, karena nggak ada bosnya, tadi dia ngerjain yang lain. Nyantai, ngapain, gitu-gitu. Ada bosnya, dia cuma ngerjain yang memang harusnya dia kerjain. Buru-buru dia kreatif. Kreatif apa? Dia mengambil waktu 1 jam sampai 2 jam setiap hari untuk berinovasi. Memikirkan ini kurangnya ini kurangnya ini kurangnya ini kurangnya ini, itu. Orangnya mandiri, oke ini kayaknya harus kurang yang ini, harus gue tambahin, ya harus gue tambahin. Itulah kreatif, itulah mandiri. Tapi kalau anak-anak yang childish, tipenya belum dewasa, belum punya mental yang bagus, yang tough adalah pada saat nggak ada bos dia main. Pada saat ada bos, dia mengerjakan yang normal dia kerjakan. Umpama, ini contoh, Yuma nggak ada bos gitu ya, nggak ada Bang Rian, dia main. Entah apalah mainan yang entah ngobrol, entah ngerjain kerjaan kantor kampusnya, entah dia ngerjain apa. Pada saat datang Bang Rian, yang dia kerjain apa? Pendingan kerjaan dia yang harus dia lapor sama Bang Rian. Buru-buru dia punya waktu untuk mikir kerjaanku bagus nggak ya? Kerjaanku harus diinovasikan nggak ya? Kerjaanku harus ditambah nggak? Itulah bedanya antara childish yang sifatnya kekanak-kanakan, yang cuma mikir gue bekerja kalau ada bos, buru-buru dia kreatif, dia nggak akan kreatif. Dia cuma melihatkan sama bosnya kerjaan gue beres, gitu loh. Kalau ada bosnya, kalau nggak ada bosnya ya udah dia nyantai, gitu loh. Makanya ini hanya akan berguna bagi orang-orang yang benar-benar bermanfaat, orang-orang yang mikir bahwa ini tugas gue kerja karena Allah. Karena Allah juga menjanjikan kalau lu aja baca keluar mau baca Bismillah,
ya Allah gue kerja demi lu, tuh kerjanya jadi pahala gitu loh ya. Jadi sama bedanya antara childish. Jadi percuma lu ngomongin ini mandiri, kreatif dan inovatif, tapi kalau sifat lu masih childish, masih anak-anakan, bekerja kalau ada orang yang melihat kerjaan lu ya. Ini poin pertama dia. Hanya orang yang mandiri mampu mengembangkan kreativitas bahkan inovasi. Yang tadi gue bilang, kalau orang yang nggak mandiri butuh ada orang yang melihat, boro-boro dia mengerjakan inovasi, dia cuma ngerjain yang harus dia lakukan dan terlihat baik oleh bosnya ya. Banyak kemajuan di dunia terjadi karena adanya kreativitas yang menghasilkan penemuan-penemuan baru di berbagai bidang kehidupan. Poinnya bahwa kreativitas, kemandirian dan inovasi tadi itulah yang membuat sebuah perusahaan tetap eksis. Abang bilang sama kalian bahwa Sang Dumba harus berinovasi terus, harus ningkatin terus. Kenapa? Karena di bisnis kita makan-memakan. Orang baru pasti lebih kreatif dari kita. Nah, kalau tim gue di kantor dan di kandang tidak inovatif, maka gue kemakan. Makanya gue harus ada di luar kantor untuk melihat apa yang terjadi di luar sana. Lalu gue telepon sama Ras, gue kemarin lihat ini. Coba deh lo pelajarin. Oke, kantor, kemarin gue lihat ada produk ini. Coba deh kita. Supaya apa? Supaya Sang Domba tetap inovatif, kreatif, dan lain-lain. Kenapa gue sekarang mikir Sang Domba bakal sangat besar sehingga bisa menggaji hampir sekarang kita ada 15-20 orang? Tidak segede itu. Tapi yang gue pentingkan adalah bahwa kita harus survive, kita harus maju terus berkembang, dan gue perlu ada di luar untuk melihat itu terjadi atau tidak. Kalau gue tidak gitu, gimana gue dapat peluang yang kemarin yang gue bilang kita harus jualan sebanyak itu setiap hari, gitu ya? Nah, hidup mandiri, kreatif, dan inovatif akan memampukan kita berkontribusi banyak dalam kehidupan ini, mampu memikirkan kemungkinan dan mewujudkannya. Jadi hanya inilah yang bikin sesuatu hal yang baru. Kalau misalnya kita tidak berpikir dulu, tidak inovatif, kita tidak punya sertifikat, kita tidak punya MOOC yang akan kita bagikan, kita tidak punya plastik yang pakai label, kita tidak punya kotak yang pakai label. Itu adalah bentuk kreativitas. Artinya apa? Kalau misalnya gue waktu itu tidak matang secara mental, yang penting akikah jalan. Udah terkirim kotak putih yang dari pasar, gue kirim ke mereka, jadi gitu loh. Dan itu yang kita lakukan di awal. Karena kematangan mental kita bilang oke, kita harus lebih dari orang. Jadi kita berkreativitas dengan bentuknya pakai kotak rapi, pakai desain bagus, pakai ini bagus, dan lain-lain. Itunya adalah bahwa semua kreativitas inovatif itu kembali kepada diri sendiri. Lu percuma punya ilmu 600 buku lu pegang di dalam kamar lu, dan itu udah lu baca, tetapi lu tidak mengembangkannya. Itu kan masalah kematangan mental. Gue baca nih buku banyak nih, mulai dari Albert Einstein, mulai dari ini banyak orang-orang kaya di Indonesia, ada bukunya udah gue baca semua. Tetapi kematangan mental gue enggak. Begitu ada orang ngajak main, gue main. Ada main PS, gue main PS. Ada ngajak dugem, gue dugem. Gitu loh. Kapan waktu gue untuk matang, gue bilang oke, sehari gue harus berhenti. Dalam 1 minggu gue butuh 2 jam untuk diri gue berkreativitas terhadap hidup gue. Gue butuh sesuatu dalam diri gue untuk kedepannya gue. Karena apa? Dalam hidup, apa yang terjadi di masa depan adalah, ayo, Ras, apa yang terjadi 3 tahun dari lu yang akan datang itu adalah tujuan kita. Oke, tujuan kita. Fair. Yang dari 3 tahun. Yang dari kita perbuat dari sekarang. Tuh poinnya. Pintar deh, jago. Percuma sekolah. Oh iya. Benar. Jadi apa yang terjadi sama lu 3 tahun lagi, apa yang terjadi sama lu tahun depan adalah dari apa yang lu langkahkan hari ini. Kalau hari ini lu tukang main, makanya 3 tahun lagi kita ketemu lu masih jadi tukang main. Apa kelebihan lu? Teman lu banyak, gitu loh. Apa yang kelebihan lu lagi? Lu tahu tempat-tempat enak di mana? Gitu. Itu kelebihan lu. Karena apa? Gue tukang jalan hari ini sampai dengan 3 tahun ke depan. Bagi orang yang suka baca buku dan melakukan sesuatu, misalnya bilang, gue dalam 1 minggu setiap hari gue akan punya 1 jam untuk meningkatkan kemampuan gue. Baik itu setengah jam baca buku, setengah jam gue mempraktekkan sesuatu. Apa yang akan terjadi? Lu bisa bandingkan sama mereka 1 tahun ke depan. Ada satu yang lebih dewasa mentalnya, ada yang lebih oke, gue pernah baca buku itu, gue pernah ini, kayaknya harusnya kayak gini, gue lakuin, ada efeknya. Lu temukan kedua orang ini dengan hari yang sama. Lu boleh deh sekarang kita ngomong, Yuma lu mau ngapain hari ini, Retno lu mau ngapain hari ini, kasih tahu sama gue, kita akan temukan lu 2 tahun lagi. Lu akan jadi apa berdua? Apa yang akan terjadi sama lu 2 tahun lagi tergantung dari apa yang lu langkahkan hari ini.
Sama gue bilang sama Ras, lu mungkin teman-teman lu sekarang lagi sibuk bermain-main pada saat umur lu sekarang. Sekarang lu dilimpahin tanggung jawab yang sebegini besar. Kita lihat 2 tahun lagi, lo sama teman-teman lo punya pola pikir yang mana yang hebatan, gitu loh. Kembali sama ini ya, bahwa memampukan kita berkontribusi banyak dalam kehidupan, mampu memikirkan kemungkinan dan mewujudkannya. Jadi yakinlah sama kalian bahwa apa yang kalian lakukan hari ini tidak ada yang sia-sia. Dan kalian hari ini melangkah, itu yang akan terjadi sama kalian 2 atau 3 tahun lagi, gitu loh. Pertanyaan simpelnya, apa yang akan kalian mau 2 atau 3 tahun lagi? Ya, kita jalani aja, hidup lah, sama juga hidup. Biarkan air mengalir. Masalahnya hujan nggak tahu kapan datang, bisa jadi banjir gitu loh. Gitu loh. Nah, gue pengen tim gue sibuk memotivasi orang di luar sana bahwa kalian harus berani bermimpi. Tapi tim gue nggak berani mimpi. Gue malu gitu loh. Cobalah lu sekarang mimpi deh. Mungkin Novi bilang 2 tahun lagi gue punya suami 3. Nggak apa-apa mimpi, namanya juga mimpi kan? Kenyataan. Kenyataan. Ya itu kan mimpi. Gitu loh. Ras bilang, gue akan megang saung domba nanti seluruh Indonesia, gue akan laporan sama gue 3 tahun lagi. Mungkin nggak ya? Mungkin banget. Sebuah induk saung domba punya 20 cabang di seluruh Indonesia, dan semua laporannya semua kepala kandang sama gue. Dan semua kandang kenal namanya Rasmono. Siapa? Bosnya gue operasional. Mungkin itu Ras? Yuma, lo mau planning apa? Kalau lo misalnya bilang, oke, gue 3 tahun lagi mau apa, lo kasih tahu sama gue mimpi lo apa. Jadi lu bisa jadi tiap hari bekerja sesuai mimpi lu. Tapi mimpi yang masuk akal. Artinya gini, mimpi gini, sorry, ini arti gua agak serem dengan kata-kata mimpi masuk akal ya. Gitu ya. Mimpi itu jangan dibatasi. Tapi juga jangan kayak orang gila. Gitu loh. Yuma bilang, oke, 3 tahun lagi gua akan nerbangin pesawat. Gimana mungkin? Dia accounting. Gitu loh. Jadi maksud gue jangan dibatasi juga, tetapi juga jangan kayak orang gila bikin mimpi. 3 tahun lagi gue akan nerbangin pesawat. Sampai gila juga nggak mungkin, kecuali lu pindah besok jadi ke pilot sekolahnya. Gitu loh. Ferry juga kayak gitu, 3 tahun lagi gue akan bikin laporan keuangan yang paling bagus. Ya orang gila gue bilang bermimpi kayak gitu. Bermimpilah dengan benar, tapi jangan dibatasi. Gitu loh. Kalian baca kemarin bahwa ada yang dibilang sama Dan Helmi dalam salah satu videonya. Lo belum nonton ya? Belum. Oke, dan dia bilang gini, Helmi, ya Allah, aku pengen punya mobil pintu 30. Dia bilang gitu. Aku pengen punya rumah di Pondok Indah 3 yang lebarnya 15.000 meter. Dia bilang gitu. Gue pengen punya istri cantiknya kayak siapa ya? Oke bro? Oh, namanya boleh? Oh boleh. Nah, kayak siapa? Misalnya kita bilang kayak apa ya? Tamara Blezinski. Umur gue itu soalnya nggak nyampe. Ya. Gue pengen kayak gitu. Apakah mungkin? Gue tanya sama lo semua. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Tapi yang terjadi sama manusia adalah mereka menurunkan harapannya. Pada saat habis mereka berdoa, mereka bilang gini, ya Allah mana mungkin ya Tamara Blezinski muka gua aja dilihat di kaca nggak asik. Ya udahlah turunin dikit lah mukanya, mungkin ya yang penting cewek lah, gitu loh. Ya satu, yang kedua, aduh rumah 30 pintu, nggak mungkin kayaknya sekarang aja kontrakan belum beres, kata dia kayak gitu. Dia turunin lagi, yang penting punya rumah kecil juga nggak apa-apa ya Allah, kata dia kayak gitu. Lalu satu lagi tadi kata apa, rumah, mobil, buru-buru punya mobil sekarang aja angsuran motor belum beres ya Ras, gitu loh. Itu jadi pemikiran. Pertanyaan gua, yang mana yang akan diwujudkan sama Allah? Yang miliknya. Hah? Yang terakhir tadi Yang terakhir. Kenapa? Karena kalian yakin bahwa Allah akan mewujudkan yang tadi dan kalian mampu. Karena apa? Kalian sering banget berdoa nggak yakin sama Allah bahwa Allah bisa menciptakan yang kalian mau. Gitu loh. Kalau kalian bilang gua 2 tahun lagi pengen punya rumah segede Bagong, gitu ya. Kalian bilang rumah gua, sama kalian yakin sama kekuatan Allah kalian kadang-kadang.
dia turunin kelasnya. Ya Allah, ya udahlah, cewek yang penting ya kalau dibawa kondangan nggak malu-maluin gitu loh. Paling nggak kalau gue punya istri, gue nggak malu bawa kondangan sehingga dia megang kunci di rumah gitu loh. Karena gue jadi namanya istri pegangan kunci. Jadi karena gue malu bawa pesta, ya udah lu di rumah aja deh, gue bentar bawa kondangan gitu loh kan. Gitu ya Ras ya. Enggak. Ya maksud gue gitu. Dalam bermimpi, dalam berdoa nggak usah takut, nggak bayar. Yang penting juga mimpi kalian punya mimpi segede bagong. Artinya kalian juga dengan mimpi ini kalian harus bekerja segede bagong. Tapi kalian harus yakin ini tercapai kalau kalian mengerjakan ini. Tapi kalau ini aja kalian udah nggak yakin, gimana kalian mau ngerjain ini? Poinnya itu. Oke, Mas Bro? Ya? Mau ngerokok dulu tidak? Oke? Itu. Kita melempeng-lempeng dikit biar jangan terlalu serius ya. Mandiri. Pengertian mandiri suasana di mana seseorang mau dan mampu mewujudkan kehendak, keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan perbuatan nyata guna menghasilkan sesuatu, barang atau jasa demi menemukan kebutuhan hidup atau sesamanya. Ya. Jadi artinya orang mandiri itu adalah orang yang mau. Ya, artinya gini. Gue mau mandiri. Bedanya antara orang yang mandiri sama tidak adalah orang yang mandiri itu mau melakukan sesuatu. Orang yang tidak mandiri biasanya lebih bergantung. Nah, orang yang mandiri itu yakin bahwa gue itu bisa melakukan dan gue akan lakukan. Orang yang tidak mandiri biasanya bilang gue bisa melakukan, tapi ada mak gue, udahlah nggak apa-apa lah gitu. Mandiri nggak? Belum. Kapan dia akan mandiri? Pada saat auzubillah menjalik emaknya nggak ada dan dia harus hidup sendiri dan dia jadi mandiri karena keterpaksaan. Pertanyaan gue adalah apakah kalian mau mandiri karena keterpaksaan atau kalian mau mandiri karena gue mandiri? Karena keadaan memang memaksakan gue mandiri. Pada saat kalian lihat seorang cewek atau cowok gitu ya, kelihatan nih karakternya mandiri atau tidak. Misalnya kita bisa lihat bahwa Yuma mungkin orang tuanya di daerah, tinggalnya di Jakarta. Gue bisa jamin dia lebih mandiri dibandingkan dengan orang yang tinggal sama orang tuanya di Jakarta. Gitu loh. Kenapa? Karena dia memutuskan beli sabun. Oh, besok gua harus beli sabun, makan gua agak kurang seperti apa dan apa tindakannya? Karena besok gua mau makan yang agak enakan, hari ini gua beli sabunnya agak murahan. Orang yang tidak mandiri, besok gua mau makan enak tapi hari ini sabunnya juga harus mahal. Karena apa? Karena ada emak gue, bisa gua minta lagi gitu loh. Ini bedanya gitu. Jadi mandiri adalah pada saat orang itu ingin dirinya yang terlihat dalam tindakan, dia tahu bahwa gua mau mandiri. Dan dengan kayak gitu gue bisa lihat, gue bisa melakukan itu, gitu loh. Oke? Anggap ya, ciri-ciri mandiri adalah percaya diri. Ya, pada saat orang yang mandiri itu bisa bilang, oke, gue bilang bahwa gue mau kelihatan mandiri dan gue mau seperti diri gue sendiri. Artinya apa? Mak gue datang. Dari yang simpel-simpel, gitu ya. Mak gue datang bilang, gue mau beli sabun nih, gitu loh. Mau beli sabun. Lu bisa nggak beli sabun buat gue? Bisa, kata si anaknya. Itu adalah tipikal mandiri. Orang yang tidak mandiri akan bilang, udah mah terserah mama aja lah beli, nanti takut salah lagi. Gitu. Dia yakin sama dirinya sendiri bahwa dia mampu. Ras, lu pegang kandang. Kalau orang yang nggak mandiri, nggak yakin sama kepercayaannya, awal-awal dia bilang gini, bang, gue belum yakin. Gue yang bilang dia, Ras, gue lempar lu ke kandang. Mandiri lo. Gitu loh. Sekarang dia udah biasa. Dulu waktu awal, gila bang, apa gua mampu? Ingat Ras, mandiri adalah percaya sama diri lo. Kalau lu nggak percaya sama diri lo, gimana orang percaya sama lo? Ya? Yang kedua, dia mampu bekerja sendiri. Gitu loh. Bukan berarti nggak kawin-kawin. Lo senyum. Lo senyum kan? Lo ngomong apa Ras? Mampu bekerja sendiri, dia tidak terlalu bergantung sama orang. Misalnya, gua Yuma mau bikin laporan keuangan, gitu. Orang yang mandiri akan melakukan apa? Mak, lu mau bikin neraca nih, dan lu tidak tahu. Orang yang mandiri akan melakukan apa? Mencari tahu. Mencari tahunya gimana? Ya kan bisa lihat di internet atau cari-cari di buku. Semisal kalau memang benar-benar udah mentok, itu baru nanyain ke yang lebih tahu. Oke. Bosnya gitu. Sip. Kalau tidak mandiri? Kalau tidak mandiri, langsung tanya ke bosnya. Ya.
Itulah poinnya. Mandiri adalah dia tahu bahwa gue mampu, even gue nggak mampu. Gue ingat pada satu interview, ya, gue waktu masuk kerja dulu, gue ingat banget, gue over percaya diri, ya. Tapi itu membuat gue mengerti laporan akuntansi sekarang. Gue datang di telepon sama headhunter, Mas Dodi, ada nih perusahaan butuh seorang manajer keuangan. Oke, saya bilang saya datang, pakai mobil hijau, pakai dasi, bawa tas, laptop, keren. Saya ngobrol sama owner ya, gitu kan. Oh, sini belum ada laporan keuangan, Mas. Oh, oke. Ya, so cool. Oke, Mas bisa bikin laporan? Oh, bisa. Gampang, Pak. Bapak butuh berapa lama? 3 bulan. 6 bulan. Nggak perlu, saya bikin 3 bulan. Kalian tahu, hari itu gue nggak bisa bikin laporan keuangan. Boro-boro mengejar 6 bulan, tapi gue pede sama diri gue. Apa yang terjadi gara-gara gue menjanjikan 3 bulan? Yang nomor 1, yang terjadi sama gue hal ini. Stres. Gue nggak bisa tidur malamnya karena gue menjanjikan. Gombal. Gombal, ini janji gombal. Kenapa? Akhirnya stres ini membuat gue hampir setiap malam datang ke rumah Bang Yuris. Walaupun istrinya bete, abang gue, ya. Walaupun istrinya bete, gue harus datang ke Bang Yuris, seorang auditor KPMG dulu. Dia sangat mengerti laporan keuangan dan detail dari bank. Ini ada voucher, gue nggak tahu mau gue apain, gue bilang kayak gitu. Wah, oke, sini dia bilang. Dia mulai dari detail, dan itu gue kerjain hanya dalam waktu 2 bulan itu jadi laporan keuangan. Kalau kalian yakin kalian bisa, maka kalian bisa. Tapi ini adalah pematangan mental gitu loh. Coba gue waktu itu bilang gue nggak bisa ngajarin Yuma. Gue nggak ngerti sampai sekarang lihat laporan keuangan. Karena gue bilang gue bisa dan gue stres, itu adalah efeknya. Efeknya, tapi gue belajar. Laporan itu jadi dalam waktu 2 bulan. Yang gue janjikan 3 bulan. Akhirnya apa? Gue sangat mengerti. Gue bisa bikin Excel laporan keuangan dari yang 0 sampai dengan laporan keuangan. Gitu loh. Oke? Kita poin itu, beres ya. Percaya diri, mampu bekerja sendiri. Bang Yuri sudah kasih waktu itu data-data, gue baca itu semua buku. Lalu gue kerjain coba sendiri gitu loh. Di kantor bukan bekerja, malah belajar. Wah, ini harus kayak gini nih. Orang dikasih tuh voucher sama gue gak tau mau ngapain. Datang di meja gue nih, mau ngapain gue ya. Telepon Bang Yuri, wah ini ada gini-gini. Oke, sekarang lu lihat, bikin nomor dulu. Diikutin polanya gitu loh. Lu pede dulu dan lu belajar ya. Jangan juga kayak orang gila. Begitu tuh stres aja diam di rumah. Udah besok gue gak ngantor. Gitu loh. Nggak gitu. Tapi jadikan semua itu kendala dan bikin lu percaya diri. Menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya. Gara-gara gue percaya diri waktu itu, memang gue lulusan accounting, tapi gue gak pernah. Gue dulu kerja di bank, gue gak bisa bikin laporan keuangan. Gitu loh. Karena gue pede, jadi gue menguasai keahlian, gue belajar itu. Gitu loh. Lu mau jadi ahli ternak, sampai dengan detik ini berapa buku yang lu baca? Baru berapa? 1 itu tentang. Udah berapa tahun lu kerja di ternak? Kalau di kandang 1,5 tahun. 1 buku, Ras. Hebat nggak lu? Ini maksud gue memotivasi lu semua gitu ya. Lu bayangin deh, gue manajer kandang, gue orang yang paling tahu di kandang, 1 tahun baca 1 buku. Kira-kira lu mampu nggak bersaing sama orang yang di luar sana baru datang ke dunia peternakan, dia udah baca semua buku dan dia udah baca artikel. Ini motivasi buat lo. Artinya apa? Gue nggak mau lo juga kayak gitu, merasa puas sama diri lo. Emang gue udah praktek, tapi teori tetap penting membelakangi kita, gitu loh ya. Sama dengan kayak Yuma. Oke, gue udah kerja di Sawang Domba 1 tahun, gitu loh. Buku yang lo pelajarin accounting apa? Nggak ada. Lo ngerti nggak PSAK? Enggak. PSAK isinya apa? Nggak tahu. Gue tanya pun mungkin sama dia sekarang PSAK apa? Apa? Ini buat motivasi buat lo. Gitu loh. PSAK adalah di situ dikasih tahu bahwa penyusutan harus dilakukan gini. Bahwa kalau laporan ini harus kayak gini. Laporan standarnya gitu itu adalah PSAK. Standar akuntansi keuangan. Ya, kita ambil minum. Panas loh. Oke. Nah, kita ngomong lagi, Ferry, lu apa? Apa? Sekarang kuliahnya apa? Programmer. Programmer. Lu sudah tahu seberapa luas mengenai programmer? Lu sudah baca nggak buku dasar programmer yang ada bahasa-bahasa yang aneh? Alien ya. Nah, gue cuma mau bilang sama kalian bahwa kadang-kadang kalian lupa poinnya.
Kalian terlupa sama ini. Ras terlena dengan masalah, ada masalah ini, ada masalah ini. Dia terlena sama keseharian. Gue tanya sama dia, lu adalah ahli peternakan di kandang. Lu nggak pernah baca buku, lah siapa yang tahu lu? Gitu loh. Nah, kalian juga kayak gitu semua. Kemarin gue udah lihat Taufik kayak gitu, Bang. Gue mau lihat bukunya. Gitu loh. Walaupun gue lupa ngasih tahu, dia lupa memintain lagi. Jadi ya selesai. Tapi paling nggak sudah ada niat. Ya, makasih ya. Sambil makan. Nah, setiap orang itu cepat banget, Ferry. Setiap orang itu harus ingat bahwa kalian punya yang harus kalian pelajari. Berjalan boleh, belajar dari praktisi, tapi buat apa kejebur ke dalam satu kolam kalau ada orang lain yang sudah kejebur di kolam itu dan udah dibilang dalam buku, hati-hati di depan ada lubang. Lu baca di buku gua, ya. Gua udah kasih tau lu di depan nanti lu belok kanan ada lubang. Lu jangan masuk. Yang ini bilang, enggak lah, gue praktek, gue jalanin tiap hari. Apa perlu lu masuk ke lubang itu? Padahal udah dikasih tahu di buku itu. Hati-hati di depan ada lubang. Gitu. Itulah kelebihan buku. Mereka mengasih tahukan yang udah dipengalamin orang sebelumnya, sehingga lu tidak perlu masuk. Oke? Angkat poinnya. Ingat bahwa kalian punya kompetensi, tapi itu harus digali. Bukan kalian berpuas diri. Oke, gue seorang marketing, tapi gue nggak pernah baca buku marketing. Gue tidak pernah mengerti kesuksesan orang marketing seperti apa. Dan gue nggak tahu siapa yang akan gue ikutin metode marketingnya. Gitu loh. Accounting juga gitu, ya. Lo juga gitu loh. Gue bingung. Selalu apa? Ya, ya. Oke. Menghargai waktu, ya. Kalian di sehari dikasih waktu 24 jam. Itu adalah oke, lo gue aja. Waktu gue kasih lo 24 jam. Ya. Itu adalah apa? Itu adalah waktu. Benar juga, gue nggak tahu stylenya gimana. Waktu adalah amanah. Itu adalah umur. Ya. Gue kasih lo sehari 24 jam. Lalu gue akan minta nanti di ujung lo ngapain aja selama 24 jam sehari. Kalau lu cuman have fun, jalan-jalan dan apa-apa, artinya lu tidak ngasih waktu. Umur adalah anugerah, rezeki, dan pemberian dari Allah. Kalau misalnya tidak lu lakukan yang terbaik dari hidup lu berdosa. Gue bilang gitu. Ya, bukan berdosa, gue bukan ahli agama. Tapi maksud gue, melakukan sesuatu yang sia-sia. Lu punya 24 jam sehari, lu tidur jam berapa, Fer? 2. Jam nggak normal. Tidurnya jam 2. Oke lah, lu bilang gue dikasih 24 jam. Apakah lu tidur jam 2 lu bertanggung jawab sama badan lu? Enggak. Itu badan lu adalah amanah. Lu jagalah badan lu harus tidur lah nggak 8 jam sehari. Maka lu harus atur 8 jam. Lu tidur umpama jam 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, jam 4 pagi, jam 5, jam 6 ya. Mungkin kita ngomong jam 4 lah, kalau yang Islam benar setengah 5, berarti lu harus tidurnya jam 9, setengah 10 ya. Sehingga lu tidur lebih awal. Lu punya tanggung jawab terhadap badan lu. Gitu loh. Nah, dengan kayak gitu, oke, gue harus tidur jam 9. Jam 9, dalam hari ini gue ngapain dari pagi? Tadi gue jalan ke kampus, sampai kampus nggak ada dosen, gue main-main ya. Ada dosen pun gue ngobrol gitu ya, ilmu gue dapat sedikit gitu ya. Lalu gue jalan main PS, persis ya. Dan gue pulang sore jam 4 juga masih ngobrol, nongkrong, rokok gitu. Jam 6 pulang sampai rumah. Apa yang gue dapat hari ini? Sampai jam setengah 8 ada film gitu kan, sama YKS. Kita nonton. Oh, iya, sombong. Nah, jadi jadi intinya lu dapat apa hari ini? Gitu loh. Lu dikasih waktu 24 jam, lu bagi itu menjadi menit berapa menit, lu bagi itu menjadi detik berapa detik. Apa yang lu dapat hari ini? Kalau lu nggak dapat, merasa rugi harusnya. Gua nggak dapat apa-apa hari ini. Gitu. Gua harus dapat sesuatu. Gitu loh. Event mengenai hidup gua, pelajaran gua, masa depan gua. Itu poinnya. Kemandirian lu harus merasa semua itu berharga. Gua punya sel di otak gua miliaran. Mikirnya buat main PS. Bagus menang main PS. Tetapi buat masa depan lu nggak ada bagus-bagusnya. Gitu loh. Itu artinya gua menghargai lah. Apa yang lu dikasih Allah, ngasih lu miliaran juta sel otak buat berpikir, tapi buat lu senang-senang, nyantai aja. Mbok ya kasihlah 1 jam 2 jam sehari atau 1,5 jam untuk menghasilkan sesuatu yang produktif. Gue mau 1 jam selama bulan ini belajar masak. Ya belajar masak.
cewek-cewek bikin ini belajar. Apa fungsinya? Gue yakin suami manapun pengen istrinya bisa masak. Mau sehebat sekaya apapun, sama kalau misalnya gue bilang, cewek pasti ngomongin dasar lu cowok bego. Kenapa? Nggak bisa nyari duit. Sama suami juga mikir gitu, dasar cewek bego, masaknya kagak bisa. Kurang lebih gitu, kok berani cowok nyari duit, makanya dibego-begoin cewek kalau nggak mampu nyari duit. Harusnya cowok juga berani. Dasar lu nggak bisa masak, gitu loh. Karena apa? Kan kodratnya memang kayak gitu, gitu lah ya. Nah, ini kurang lebih logika sederhana aja. Jadi kemandirian juga gitu. Artinya apa? Percuma gue nanti ngomongin inovatif, kreasi kalau lu nggak menghargai diri lu sendiri. Karena kemandirian itulah bahwa oke, gue punya waktu sehari itu kalau dihitung detik ribuan detik. Gue punya sel otak miliaran, kalau ditaruh di gambar itu kelihatan tuh miliaran dikasih Tuhan ya. Miliaran sel-sel semua cuma lu pakai buat nyantai-nyantai. Apakah lu mau nanti tetap santai? Kan lu pengen nanti sekarang seneng nih. Begitu lu lulus kuliah, lu seneng juga lihat orang sukses, tapi lu bilang, anjir gue gak sukses. Ya lu main PS. Gitu loh. Sementara dia belajar setiap hari 1 jam, 1,5 jam, ya wajar dia sukses. Masa lu mau main PS lu sukses juga? Enakan lu. Dia udah belajar men, 1,5 jam, itu hidup. Hidup itu akan adil, Allah itu akan adil. Gitu loh. Dia akan memberikan sesuaikan usaha daripada orangnya, ya. Gue lebih banyak kayak ustadz daripada ngomong ini ya. Gayanya padahal mau apa-apa. Makan. Ya, oke. Nah, menghargai waktu. Kalian punya waktu sebegitu banyaknya, bertanggung jawablah terhadap semuanya. Terhadap diri kalian sendiri. Gue punya badan, gue harus tidur 8 jam supaya badan gue sehat besok pagi. Gue punya waktu, dikasih Tuhan amanah waktu, apa yang harus gue lakukan paling nggak 1 jam setiap hari atau 2 jam untuk itu. Gue punya tanggung jawab sebagai umat, makanya gue sholat. Ini yang gue senang dari tim gue, semua sholat, gitu loh. Kalian sebagai umat punya tanggung jawab sama Allah juga untuk sholat, gitu loh. Nah, ini tanggung jawab. Jadi kemandirian itu tahu, berpikirnya itu matang. Berpikir yang terhadap diri kalian tuh matang, ya. Oke, implementasi sifat mandiri. Mandiri terlihat jelas dalam dunia kerja. Orang mandiri umumnya dalam kehidupan bermasyarakat tampil sebagai manusia wira swasta. Ini gue nggak maksud nih tadi, nggak mau buat muji diri sendiri, gue nggak maksud. Jangan-jangan terus tambahin. Enggak. Ini gue baru baca. Nih, tampil sebagai manusia mandiri, kita lewatin ya. Mandirinya kita, wira swastanya kita lewatin. Manusia mandiri akan mengembangkan cara berpikir positif. Lu akan lihat orang-orang yang berpikir negatif aja itu biasanya lebih bergantung sama orang. Wah, dikit-dikit takut gitu loh. Lalu memandang masa depan dengan penuh optimis, gitu loh. Gimana masa depan lu? Kita lihat aja. Biarkan mengalir sama air. Kalau airnya deras nganyut. Kalau nggak ada airnya kita gerabrak di bawah gitu loh. Nah, itu bedanya antara optimis sama pesimis. Orang yang pesimis biasanya biarin aja. Kita lihat aja ke depan gimana. Allah udah kasih rezekinya, gitu loh. Ada semua jodohnya, ada semua rezekinya, ada semua matinya. Iya, udah benar itu, nggak ada salahnya, emang udah ada kayak gitu. Tapi apakah itu optimis? Gitu loh. Kita lihat aja jalannya, gitu. Orang optimis yang mandiri biasanya, gue mau gini. Kalian akan lihat orang yang optimis sama nggak dari cara ngomongnya. Orang yang pesimis biasanya, ya, wah seru tuh, gitu. Kalau optimis, gue pengen tahun depan gue pengen ke Paris. Gue sekarang lagi ngumpulin duit nih, 50.000 tiap hari, sebulan sampai segini, paling nggak 3 hari lagi. Tuh orang-orang optimis akan lebih semangat ngadepin hidup. Sama orang-orang yang pesimis. Orang-orang yang cuma, gue jalanin hidup gue, ya syukurlah kalau besok ada rezeki nomplok, bisa beli ini dikit gitu lah. Ada rezeki, itu orang pesimis. Lu jadilah orang optimis. Gue tahu tahun depan mau kemana, jadi gue tahu hari ini mau naik apa. Gue tahun depan mau ke Paris. Kalau lebih pintar, lu tahu ada 5 orang yang jago suka main PS, lu kredit PS, lu mainnya di gue aja deh. Lu punya PS, kan? Taruhan. Jangan pakai taruhan deh. Turnamen lah. Turnamen. Ya. Manusia mandiri akan mengembangkan cara berpikir positif, memandang masa depan dengan penuh optimis, memiliki pengetahuan, menguasai keterampilan dan memiliki kehidupan yang kuat
dan dan memiliki tindak yang kuat. Kenapa? Pada saat orang udah tahu mimpinya seperti apa dan orangnya optimis, gua mau ke Paris tahun depan. Apa yang akan kalian lakukan? Pertama, biaya ke Paris berapa? Lo akan cari tahu. Pesawatnya apa aja? Lalu hidup di Paris berapa? Lalu kalau seminggu di Paris butuh uang berapa? Oke, untuk butuh uang kurang lebih 15 juta, berarti gua harus ngumpulin duitnya seminggu berapa? Sebulan berapa? Seminggu berapa? Ini orangnya, orang yang optimis. Kalau orang yang melihat pesimis, ya udah kalau nanti ada kesempatan Paris ya syukur. Tiba-tiba dapat undian gitu ya, ke Paris ras, panik gitu loh. Wah, gue cuma 2 juta gitu loh, nggak mungkin ya. Wah, geruduk gitu loh. Nah itu bedanya, gitu ya. Jadi kalau kalian ngomong kayak gitu, itulah orang yang optimis. Dan gue harap semua kalian dengan gue ngasih tahu kayak gini optimis terhadap hidup kalian. Optimis, menghargai hidup, menghargai semua yang kalian punya. Jangan terlalu banyak mengeluh daripada lu udah dikasih lebih lah. Jangan terlalu sering melihat ke atas gitu ya. Jangan yang lu naik motor, lu sedih ngeliat temen lu yang naik mobil, udah syukur naik motor. Tetangga gue jalan kaki, yang jalan kaki alhamdulillah tangga gue ngesot, yang ngesot syukur alhamdulillah masih bisa ngesot kata dia. Tangga gue cacat nggak bisa ngapa-ngapain, ada yang cacat alhamdulillah kemarin tangga gue mati. Jadi hidup tuh bersyukur aja, gitu loh. Kalau lu terlalu banyak melihat ke atas, capek ngedongaknya, gitu loh. Lu lihat yang membuat lu termotivasi. Entar lagi Novi ngomong, nyanyi lagu gitu ya Novi ya. Apa? The Massive. Jangan. Ya. Nah, itu. Oke, manfaat hidup mandiri apa sih? Kenapa sih gua harus hidup mandiri? Ya. Kemandirian di sini bermakna bahwa saya dalam proses mengenal, menerima dan mengembangkan diri tidak menggantungkan pada orang lain. Saya menjadi independen, dengan itu saya tetap membangun hubungan sosial dengan sesama manusia. Gitu loh. Ya. Pada saat kita ngomong kayak gini, biasanya orang mandiri itu tahu bahwa dia itu tidak bisa hidup sendiri. Ada nggak karakter temen lu yang kayaknya apa ya? Kayaknya sama temen cuek, gitu ya. Gue pokoknya hidup sendiri. Gue punya mobil sendiri, bokap gue tajir, dan gue mau sendiri aja, dan gue nikmatin hidup. Ntar sore gue berangkat kemari, besok gue berangkat kemari, gue jalan-jalan kemari, gue jalan kemari, dibanding sama orang yang udah biasa berangkat ke sekolah dengan sangat capek, gitu ya, dengan serius. Nah, artinya dua-duanya bagus atau enggak? Ya gue nggak bisa bilang dia nggak bagus, mungkin emang kebetulan rezeki dia bagus. Tapi kalau lo ikutin gaya dia, maka lo tidak akan bisa, gitu loh. Gimana lo mau ikutin pola dia? Kalau lo mau mandiri ya udah, lo berarti hari ini harus apa? Lo harus planningin hidup lo. Walaupun kalau dibilang orang yang punya planning hidup biasanya agak monoton, ya. Ya bikinlah ya planning hidup lo yang menarik, gitu loh. Jangan juga hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu belajar. Ya enggak. Berarti hari Rabu gue mau belajar bahasa Inggris, gimana caranya? Nonton DVD. DVD apa? Oh, DVD apa? Ya nggak bener. Ya artinya apa? Dalam bahasa Inggris, kalian mau belajar bahasa Inggris, ya? Kalau gue belajar baca buku nggak menarik, gitu loh. Bikin hidup kalian menarik. Siapa yang bikin hidup kita menarik? Diri sendiri. Kalau gue bilang, jangan berharap lingkungan sesuai kemauan lo, tapi lo harus membuat doa kemana lo. Jangan pernah lo berharap lo berada di dalam situasi yang akan sesuai dengan keinginan lo. Yang ada adalah lo merubah situasinya sesuai keinginan lo. Lo masuk ke sini, nggak seru nih orangnya kayak gini. Lo datang ke sini, nggak asik nih, gini. Datang ke sini gitu lagi, ngeluh aja kerjaannya. Yang ada adalah pada saat lo datang kemari dan keadaannya nggak sesuai dengan lo mau, bilang, weh seru dong, besok kita ada ini, besok kita ada ini, rubah keadaannya. Jangan mengeluh aja, gitu loh. Gue udah kelanjur miskin kelanjur gitu nggak ada gitu loh. Ya udah, gue mau merubah keadaan gue. Ini ada mental lo doang. Kalau lo tidak siap untuk berubah, maka tidak akan berubah, ya. Ini ngerti? Jadi manfaatnya adalah buat hidup lo. Hidup mandiri itu banyak. Lu mengerti orang lain, lu tahu bahwa lu butuh orang lain, lu tahu bahwa lu harus meningkatkan diri lu butuh orang lain untuk belajar, lu butuh orang lain untuk membantu hidup lu. Tapi lu tidak menggantungkan diri sama satu orang. Apa-apa kakak minta ini tolong sama abang,
mau ini minta sama abang, minta tolong ini, minta sama nyokap, semua minta. Lu tidak akan mandiri. Lu yakin bahwa ada temen lu yang bisa ini, tapi juga jangan karakter gitu. Dia jago nih, web. Kita sama-sama web gitu ya. Tapi gue tahu dia bisa ngerjain 5 menit. Gitu ya. Ada kerjaan dikit, Fer, tolong Fer, gitu loh. Fer, tolong Fer, gitu loh. Itu jadinya bergantung. Kalau gue orangnya sama Ferry, satu kampus, tapi kalian Ferry lebih jago. Gitu ya. Gue tahu dia jago desain, Fer lempar gitu. Gue gak akan jadi mandiri. Gitu loh. Ini hati-hati. Yang bergantung gitu yang membuat kita tidak mandiri. Ya. Kreativitas terbagi atas. Nah, tadi kan mandiri ya. Sekarang kreativitas. Kreativitas umumnya dimiliki secara alamiah seperti artistik, menulis buku, melukis, mengubah musik dan sebagainya. Ya. Ini adalah kreativitas. Yang kedua, kreativitas penemuan seperti yang dialami oleh Archimedes saat keluar dari kamar mandinya dan berteriak Eureka, atau saat lahirnya konsep produk baru. Gitu loh ya. Ada yang memang karena penemuan. Jadi kreativitasnya memang karena dia melakukan penelitian penemuan. Ada yang memang dari lahir, gitu loh. Gitu loh. Misalnya Ras dari lahir memang jago nyinden. Jadi dia jago nyinden, otomatis keluar. Itu biasanya bawaan lahir. Misalnya Ras jago suaranya, ya emang bawaan dari lahir gitu kan. Emang kalau dia nyanyi cewek mana sih nggak jatuh cinta sama dia, ya emang bawaan lahir gitu loh. Nah, itu emang bawaan. Misalnya main gitar belajar ya. Tapi maksudnya yang bawaan itu cara ngomong dan itu tuh ada bawaannya. Itu kreativitas yang bisa dia kembangkan dari bawaan lahirnya gitu loh. Umumnya dimiliki, artinya ada orang belajar gitar 1 tahun nggak bisa karena memang kreativitasnya itu bukan dimiliki secara alamiah gitu loh. Ada orang cuma belajar seminggu, kok lu senyum-senyum sih? Oh iya, lu belajar gitar belum sukses, saya lupa gua. Ada orang yang belajar gitar 1 minggu beres karena dia ada bakat alami gitu lah ya, kreativitasnya. Nah, kreativitas penemuan yang kayak tadi dibilang. Lalu kreativitas umum yang memandang dunia sekitar dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu loh. Ya, kreativitas umum yang memandang dunia sekitar dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi kreativitas ya cuman kreativitas biasa lah ya, tidak terlalu penting. Ya, kalau dia melihat kreativitasnya cuma melihat oke, gue ngeliat kayak gini ya udah, nggak ada penemuan, nggak ada yang aneh. Dia cuma bilang oh ya udah, kreativitas gue pada saat gue ketemu Retno ya gue harusnya kayak gini. Itu kreativitas juga kan. Gue ngomongnya kayak gini, gue nyantai aja. Artinya standar, kreativitas umum. Ada Retno kreativitasnya karena gue tahu dia pakai jilbab, maka kreativitas gue udah sholat zuhur. Itu kreativitas. Artinya apa? Dengan kayak gitu dia melihat dari sudut pandangnya Retno. Kalau gue jadi Retno biasanya tenang nih kalau dibilang sholat zuhur. Apalagi gue lagi deketin Retno ya. Gitu. Kalau gue lagi deketin cewek, itu kita kreativitasnya keluar, gitu loh. Kenapa? Karena kayaknya kita mau menjadi berpikir caranya dia, memikirkan dia dengan cara dia. Oh, orangnya mungkin agak malas makan. Ya, jam 12 sibuk. Tunggu, detik, udah makan siang nggak neng? Gitu belum, gitu kan? Nah itu kan kreativitas, kreativitas umum gitu loh. Jam 2:30, aduh kok sibuk banget sih kerjanya, udah sholat belum gitu loh. Karena kita tahu tipikal dia sering lupa gara-gara dia sibuk gitu. Artinya apa? Kreativitas berpikir cara pandang yang umum, yang normal-normal inilah ya. Oke, pengertian kreativitas. Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain David Campbell PhD. David Campbell bukan pemain bola ya? PhD. Iya. PHP, kalau lu kan PHP. Oh, PCS. Pejabat sementara. Kreativitas adalah kegiatan mendatangkan hasil dengan kandungan ciri inovatif, berguna dan dapat dimengerti. Ya? Ngerti maksudnya? Enggak. Parah. Lu Ras ngerti nggak Ras? Melong aja. Dimakan ya. Gua nggak serius banget ya dong. Udah malam iya. Gitu. Jauh banget. Iya. Lu marah bukan normal. James Oke, kreativitas adalah kegiatan mendatangkan hasil dengan kandungan ciri inovatif, berguna dan dapat dimengerti. Kreatif itu adalah sesuatu yang lo hasilkan itu berguna. Gitu. Nggak apa-apa, lu makan aja, kreatif itu berguna. Begini, misalnya lu punya kreativitas, tapi dengan kandungan ciri inovatif, berguna dan dapat dimengerti.
cuman yang ngerti lu doang. Dikit doang. Dikit doang ya. Nah, kalau lu punya kreativitas tapi lu yang ngerti lu doang dan nggak berguna buat orang, buat apa? Gitu loh, ya. Nah, kalau misalnya kreatif itu selalu bisa dipahami oleh orang lain, kreatif itu bisa dibagikan sama orang lain. Nah, kalau misalnya dia bilang seorang yang kreatif, Yuma ngerti cara pakai jilbab, libet kecuali matanya nggak kelihatan. Dia pakai jilbab jago. Nah, dia ngerti cara dia, gitu loh. Kreatif kalau misalnya cara dia ini bisa dia kasih tahu ke orang lain dan dapat dia ngerti, gini loh, no, cara pakai jilbab, lu libatin di leher, tarik kuat-kuat, maka lu mati. Artinya kreativitas adalah kegiatan dengan hasil kandungan ciri yang inovatif. Artinya inovatif memang gaya, tapi juga lu gampang ngasih taunya. Jangan lu inovatif cuma lu sendiri yang mampu gitu loh. Ras ngerti cara gemukin ternak, tapi teman-temannya nggak ngerti satu kandang. Ya udah lu gemukin aja 300 ekor sendirian. Gue mau ngasih tahu bang, cuman gue nggak tahu ngasih taunya gimana. Ya lu mengeluarkan kreativitas lu. Pertama, ternak ada tulis, tolong ditaruh sini kreatif kan. Kekreatifan itu adalah sesuatu yang bisa diomongkan sama orang lain dan menambah nilai tambah. Dan ada inovatifnya, hal baru. Jangan lu ngajarin sama Ratno Yum cara buka jilbab, dari dia pakai jilbab dia ngerti buka jilbab gini gitu loh. Nggak ada inovatifnya. Gitu, ada faktor inovatif di dalamnya. Bukan hal yang udah jago, cara ke kamar mandi, buka pintunya, hidupkan lampunya, masuk ke dalam. Baru buka celana kencing. Jangan lu buka celana dulu, lu hidupin kamar mandi. Itu nggak inovatif gitu loh. Jadi inovatifnya, kreativitasnya itu adalah ada nilai tambah, ada yang baru, ada yang inovatif. Jangan hal yang orang udah ngerti, lu kasih tahu, makan jangan pakai kaki. Orang bego juga tahu, makan pakai tangan. Gitu loh. Oke, enggak? Ya? Sip. James R. Evan, kreativitas adalah keterampilan untuk menemukan pertalian baru, melihat subjek dari perspektif baru, dan membentuk kombinasi dari dua atau lebih konsep yang telah ada dalam pikiran. Gitu loh. Setiap orang ngerti loh caranya bawa mobil, gitu ya. Yang paling gampang, dia bisa menyatukan dua hal dari sesuatu yang terpisah-pisah gitu loh. Jadi orang kreativitas biasanya dia bisa, oh ini konsep yang ini sama konsep yang ini kalau disatukan jadi konsep yang baru gitu loh ya. Kalau misalnya kita ngomong ini ras ya, satu konsep, seorang yang agak apa ya, kita kemarin ciri khas lu melankolis. Apa ngomong jorok gitu, melankolis apa gitu. Ras adalah melankolis gitu ya. Ada satu teori lagi sebenarnya, seorang melankolis ini kalau gua gabungkan dengan gaya yang sedikit lebih berwibawa akan menarik gitu loh. Orang melankolis kan gayanya gitu. Nah, coba dia rubah sedikit. Ras, lu belajar dari ilmu kepemimpinan yang baik. Ini akan menjadikan lu sebuah komposisi yang sempurna. Kenapa? Orang melankolis sudah diem, tapi gaya senyumnya bagus. Wah, gitu ya, terasa berbahagia gitu. Kenapa? Dia menjadi karakter yang dikagumi ke cewek-cewek. Kenapa? Cewek itu suka cowok yang cool, senyumnya bagus gitu ya. Begitu dia datang, hai, apa gitu, asik gitu gayanya gitu kan. Oh, lu banget ya, bagi rumah lu. Jadi orang yang kreatif itu bisa menggabungkan. Dia tahu bahwa gua ini orangnya melankolis, gitu ya. Kalau lu kreatif ras, lu rubah melankolis lu menjadi sesuatu yang menarik. Gitu loh. Gue emang orangnya diem, tapi kalau orang lihat gue kayak pengen deket sama gue. Gimana caranya? Ya, oke. Kalau gue datang ke satu tempat, instead of peternakan, gue punya ciri khas gaya sendiri. Berpakaian gue lebih rapi, lebih rapi ya. Artinya gue pakai jeans, lalu gue pakai kemeja, lalu gue wangi. Itu akan merubah. Lalu datang ke kantor, lu duduk, lu tidak terlalu banyak senyum. Hai, lalu ngapain? Lu duduk di meja lu megang laptop sebentar, gue yakin semua akan takut sama lu. Bukan takut, segar. Karena orang nggak tahu di otak lu ada apa. Lu gayanya cool banget gitu loh. Itu bukan memaksakan, maksud gue ini konsep kreativitas gitu ya. Gue tahu orangnya melankolis, dan di sini ada berbagai macam teori berpakaian dan cara lu ini, lu gabungkan mendirikan satu kreativitas yang baru.
sekarang gue adalah ras yang penuh dengan karisma. Gitu loh. Kenapa? Begitu gue datang ke kantor, wah azan. Begitu gue datang ke kantor, 5 kok aja. oh salah. Wah, di sini lagi ajannya. Nggak di HP bang. Hah? HP lo ya? Oh dia salah, AFPM 4:30 ini subuh. Dia rubah ini. Nah, kalau misalnya orang yang benar-benar memaksimalkan itu, dia tahu menggabungkan dua teori. Gue orangnya melankolis, ya, orangnya kelihatan tenang. Tetapi pada saat misalnya nanti ada orang datang, gitu, gue pengen kelihatan lebih karismatik. Gimana cara karismatik? Oh, kalau lo senyumnya agak simpul, lalu lo tidak ngomongnya agak santai, lo tidak terlalu banyak cuawaan kayak Bang Dulu kalau datang ke satu tempat, wah mental gitu semua kan, gitu loh. Nah, lo karakternya kayak gitu. Mungkin kalau kita gayakan seorang Rasmuno yang pendiam, dia datang ke kantor, lalu, hai, pada ngapain? Dia buka pintunya, dia buka laptopnya, dia duduk, tidak terlalu banyak bicara, dia tanya, oh, Nov, ini udah tahu nggak yang ini nih, lebih enak. Kira-kira persepsi lo udah berubah nggak, Mas? Iya. Pasti. Kenapa? Karena itu pembawaan. Artinya apa? Apakah ras kreatif? Artinya apa? Jadi kalau kita ngomong tadi kreativitas, berarti tadi menggabungkan dua hal, ya. Kok naik lagi? Ya, menggabungkan. Jadi kalau misalnya ras, jadi kalian juga gitu semuanya. Kalau kalian kreativitas, nggak usah sama yang hal yang susah deh, sama diri kalian aja. Simpel. Diri gua ini, gua mau menggabungkan dua hal biar lebih kreatif. Kalau lu lihat besok Bang Ras berbeda, lu mikir Bang Ras orangnya kreatif nggak? Iya. Artinya gini, Bang Ras bisa lu memaksimalin diri dia. Artinya, oke, karena Ras gayanya keren, orang juga begitu melihat Bang Ras, lu kalem, karismatik, orang takut sama lu. Bukan takut, tapi dia merasa, ini orang ilmunya semana ya? Kayak nggak bisa gua tangkap nih. Orangnya dibanding orang, nih gua datang nih, Ras orangnya karismatik, senyum ya. Datang Bang Nuri sebelah, wah, gimana, apa kabar lo? Kira-kira lu lebih karismatik sama, pasti lu agak hati-hati sama orang ini. Tapi lu lebih akrab sama gua, tapi lu lebih karismatik sama ini. Artinya kalau dia juga pas keluar hati-hati juga gitu loh. Orang karismatik ada karismatik tapi nggak ada ilmunya. Pada saat dia lebih bagus karismatik aja, tapi orang bilang, lu jangan ngomong deh. Kalau lu ngomong, aduh, hancur semua karisma lu gitu loh. Jadi kalau lu pun tahu bahwa cara karakter orang karismatik ya, ngomong singkat, padat, jelas gitu dan berilmu, gitu loh. Jangan ngomongnya pelan, tapi no makanan lo makan, gitu loh. Nyablaknya keluar, nggak karismatik walaupun ada ilmu, gitu. Jadi ada cara-caranya. Jadi sebenarnya kalau dibilang ini adalah bagaimana caranya seorang menggabungkan dua kreativitas mendapatkan suatu hal yang baru. Ini cuma cara simpel gue bilang. Teori-teorinya banyak. Misalnya teori gravitasi dicampur sama ini, jadi timbul satu metode baru. Itu orang-orang kreatif. Menggabungkan teori-teori yang sudah ada ataupun menciptakan teori yang ada menjadi suatu hal yang baru tapi mudah dimengerti dan bisa dipakai orang. Ya. Jadi kalau misalnya Ras sudah sukses menjadi pemimpin karismatik lalu dia tulis, lu menjadi orang karismatik, gua karakternya melankolis. Gua kemarin orangnya biasa aja, orang lihat boro-boro mau ngeliat. Setelah gua jadi karismatik, 10 cewek ngantri. Gitu loh. Biasa gua susah nyari cewek, sekarang cewek ngantri nyari gue. Karena gue banyak utang. Cara itu gitu. Ya, oke. Michael Ewes, kreativitas merupakan pernyataan pengetahuan dan berbagai bidang pengalaman yang berkaitan untuk menghasilkan ide-ide baru dan lebih baik. Jadi sebenarnya kreativitas adalah, kalian begitu dengar kata-kata kreativitas apa? Oh, lu kreatif. Apa yang lu sebut kreatif? idenya baru gitu, beda dari Tuh. yang lain. Oh, ini adalah kreativitas hal baru. Jangan yang tadi makan pakai tangan, orang juga tahu. Gitu. Jadi bukan hal baru. Jadi kalau lu ngomong kreativitas hal baru, selalu hal baru. Dia bilang berbagai bidang pengalamannya yang menimbulkan hal baru. Itu menurut V. Michael Ewes. Pengertian kreativitas. Pemikiran kreativitas merupakan penggabungan kembali batas-batas pikiran. Kreativitas melibatkan energi pikiran, melibatkan penemuan dan produktivitas yang antusias. Biasanya kalau di sini pengertian kreativitas dia mengatakan bahwa kreativitas itu untuk mengembangkan sesuatu yang misalnya gini, teori itu diyakin bahwa itu belum mentok teorinya, gitu loh. Teorinya masuk kamar mandi, buka pintu, gitu ya.
Kalau teorinya udah mentok, ya udah, karena kebetulan buka pintu udah beres. Emang itulah masuk kamar mandi. Tapi kita orang kreatif akan bilang, enggak gitu loh. Sebenarnya masuk kamar mandi harusnya buka pintu, atau hidupin lampu dulu, buka pintu, masuk kamar mandi, lihat airnya ada atau tidak. Itu orang kreatif. Menambahkan sesuatu yang, kalau dulu teorinya cuma masuk kamar mandi, gitu ya, cuma sampai depan pintu, gitu. Itulah udah cukup namanya, menuju kamar mandi. Orang mengembangkan lagi dari teori yang sudah ada. Gue nggak cukup loh cuma masuk ke kamar mandi. Gue mau menuju ke kamar mandi. Gue maunya bagaimana menggunakan kamar mandi. Dia kembangin lagi setelah menuju kamar mandi. Tolong dihidupkan lampunya, buka pintunya, lo masuk ke dalam, lo lihat kamar airnya ada atau tidak. Itu namanya menambahkan kreativitas. Nah, ada orang yang memang gitu. Ada yang terhadap dia bilang kenapa? Kembali batas-batas pikiran, kreativitas, melibatkan energi pikiran, melibatkan penemuan dan produktivitas yang antusias. Artinya memang masih bisa dikembangkan, masih bisa. Dulu kalau bilang gini, umpama teori orang mati, masuk kubur mati, mau kembangin apaan? Ya mati orangnya udah. Mentok, emang udah segitu mentoknya. Jangan lo kembangin lagi gitu loh, abis mati dia akan bangun malam. Itu pengembangan yang itu bukan, emang nggak perlu dikembangkan lagi gitu loh. Emang udah mentok, orang mati ya udah sampai situ dia harus naik arwahnya ke Allah, mempertanggungjawabkan segala-galanya dan bla 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 bla. Jasadnya udah jadi tanah, dimakan sama belatung, kembali ke alam lagi dan bla bla, itu udah ada teorinya. Gitu lo jangan bilang lagi nanti. Sebenarnya enggak loh, itu jasadnya harus berkembang lagi. Malam itu sebenarnya dia jalan keluar kemana gitu, sebenarnya udah nggak ada malam itu udah yang tidak antusias, tidak perlu dikembangkan lagi gitu loh. Ini yang masih perlu dikembangkan. Merupakan kemampuan seorang untuk melahirkan sesuatu yang baru. Ingat, kreativitas selalu yang baru. Kalau yang ada aja, kalau kita bilang tadi adalah melankolis dan cara karismatik, itu udah ada. Kalian gabungkan, keluarin ide baru. Melankolis, karismatik. Masuk buku berikutnya. Kalian tahu karakter orang melankolis, karismatik? Kalian keluar, itu ide baru nggak ada? Ide baru, itu kreativitas. Jadi kreativitas adalah ide baru. Merupakan kemampuan orang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk ciri-ciri aptitude, ya, kemampuan berpikir kreatif itu aptitude, maupun non-aptitude, afektif, ya, tidak kreatif, baik dalam karya baru maupun kombinasi relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Orang yang nulis ini capek kali mikirinnya gimana. Bukan yang baca bingung ngerti ini ya kan? Iya. Ini kreatif orang yang bikin tulisan ini. Gitu loh. Jadi tenang ya bro. Mamang berpikir dulu Mamang. Melahirkan sesuatu dari teori-teori yang ataupun mengkombinasikan yang berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Jadi kembali konsep utama dari kata-kata ini adalah bahwa menciptakan hal yang baru. Dari sesuatu yang ada diciptakan hal yang baru. Artinya pakai jilbab biasa di rambut, ini di muka. Jadi yang kebuka bukan rambutnya, gitu. Tapi pakai kacamata balik, kita kacamata. Jadi kan kreatif. Nah, ya. Jadi inilah pengertian kreativitas, oke? Ciri-ciri kemampuan berkreatif, berpikir aptitude. Oke, kita akan kelarin sampai jam 5 ya. Ciri-ciri kemampuan berpikir sebenarnya panjang. Kalau kita mau ngomongin habis ini akan semua ngomongin kreatif. Ciri-cirinya kreatif itu gimana sih? Ya? Atau gini, gua akan sudahin hari ini cuman ngomongin masalah mandiri dan kreatif. Apa sih itu tadi kita ngomong mandiri, contohnya udah banyak ya. Ini aja kita ngomong tadi udah hampir 2 jam, 1,5 jam. Besok kita akan bahas mengenai apa itu kreatif. Gitu. Kita akan lihat dari lu semua siapa yang kreatif. Gitu. Kita akan lihat walaupun secara kasat mata, kalau dari kalian siapa yang kreatif di sini? Ada. Apa yang Siapa Ras? Nggak pernah di sini bang. Hah? Main aman hidup. Ya, kan, Hidupnya main ya, aman. mata tuh nggak Iya, tahu. nggak ada. Novi, siapa yang kreatif? Ratno. Ratno, siapa yang kreatif? Ferry. Yuma, siapa yang kreatif? Retno. Hah? Retno. Yang benar adalah Ferry. Harusnya dia. Kenapa? Ferry selalu datang dengan hal baru. Gambarnya selalu baru. Iya iya. Kreatif nggak? Benar dong? Yes. Gue benar dong? Aku juga.
Yuma juga Ferry? ketikan baru. Oh iya kan? Enggak, artinya apa? Ferry itu ngambil gambar ini, yang udah ada gambar, dia ngambil gambar ini, dia rubah gambar-gambarnya jadi gambar baru. Kreatif, Mbak. Berarti. Makanya dia bilang adalah kerjaan dia kreatif desain. Gitu kan? Iya. Iya, baru sadar gitu. Nah, kalian bisa kasar mata melihat itulah kreatif. Kreatif desain adalah mendesain kreatif. Apakah dia bikin baru? Ada dia bikin baru, tapi kebanyakan apa? Gambar F, gambar Y, dia gabungin dua jadi satu gambar baru. Kalian juga gitu. Marketingnya Akika yang ini, marketing Akika yang inilah yang gabungin jadi marketing Akika Sang Lomba. Ini caranya gini, ini caranya gini, ini caranya gini, caranya gini. Keras juga gitu. Senior kita Pak Bunyamin caranya maksimal. Emang kayak gini harusnya. Datang dari senior kita Villa Domba, caranya gini. Gua ambil ini, gua cari teori baru gua. Cara ciri khas Saung Domba. Belum tentu lebih baik dari mereka, tapi gua punya yang baru. Gua kreatif. Nah, gua mau nangkap dulu arti kreatif dari kalian, ngerti? Gitu loh. Kreatif itu. Makanya gua bilang, yang paling kasar mata di sini siapa yang kreatif? Ferry. Kenapa namanya juga udah kreatif desainer? Gitu loh. Nggak usah susah-susah lo mikir. Kenapa? Kerja dia adalah menggabungkan teori-teori, bukan teori, gambar-gambar yang sudah eksis, gambar A, gambar B, jadi gambar C. Kerjaan dia ini dikasih kuping, ini dikasih rambut, jadi gambar orang. Gitu loh. Ya. Gimana Mas Ras? Iya. Gue seneng Mas senyum ini karismatik udah mulai keluar ya. Gimana Mas Ras? Gitu kan matanya ngeliat dengan pelan. Kayak gitu. Jadi dia cepat menerapkan metode-metode baru itu cepat. Oke. Ini kan pelajaran ini baru 10 slide, kita udah 2 jam. Gimana kalau ada 50 slide? Lo nggak pulang nanti kan? Mandiri, kreatif, kita belum ngomong inovatif, ya. Gue belum lihat di sini ada inovatif. Sebenarnya enak kalau kita ngomong ada inovatifnya dulu pengertiannya ya. Oke, inovatif. Tadi sudah kita ngomong mandiri. Kalian sudah tahu mandiri, kalian sudah ngomong kreatif, kita sekarang ngomong inovatif. Pada hakikatnya, manusia inovatif adalah juga manusia kreatif. Hampir sama kan kreatif sama inovatif ya? Karena inovatif hanya merupakan langkah lanjut dari kreativitas. Ditandai oleh keberanian untuk mencoba walau beberapa kali mengalami kegagalan. Biasanya memiliki inisiatif tinggi untuk mendorong kemajuan berkat kreativitasnya. Orang yang selalu bertanya dan berusaha menemukan jawabannya, lebih senang memusatkan perhatiannya pada jenis pekerjaan di laboratorium atau pusat-pusat penelitian dan pengembangan. Oke? Biasanya orang yang inovatif itu sudah melewati masa kreatif. Contoh-contoh. Kalau kalian sekarang standar nih gue bilang, inovatif beda sama kreativitas apa? Ini gue bisa makan setengah jam nih, nggak ada yang jawab. Makan aja, ada. Apaan Marno? 10 menit. Apa Marno? Lu? Inovatif. Tuh, tadi ada. Apa? Ya gue juga tahu itu ada. Pemahaman dalam bahasa lu apa? Inovatif. Nah, betul. Ya, gue setuju pendapat dia. Bagus pendapat dia. Tepuk tangan. Inovatif hal baru. Hanya kebanyakan dia ngomong adalah pekerjaan yang ada di pusat-pusat penelitian atau pengembangan. Inovasi, hal yang tidak pernah terfikirkan. Kalau tadi kita ngomong gampang kan mikirinnya adalah karismatik dan melankolis, karismatik. Yang inovatif apa? Hal-hal baru. Bagaimana caranya nge-flush WC pakai remote? Mantap. Jadi nanti kalau lu misalnya Ferry gue lagi di toilet, Fer udah kelar, siap bang, gitu kan asik. Inovatif, hal-hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ya nggak? Iya. Bener gitu loh. Itulah inovatif, hal-hal yang baru. Makanya dia bilang lebih senang memusatkan perhatian pada jenis pekerjaan di laboratorium atau pusat-pusat penelitian. Yang lebih ke penelitian, gimana caranya supaya sinyal itu masuk ke kamar mandi bisa bikin kamar mandi nge-flash padahal Ferry-nya ada di ujung sana. Ya, gitu kan. Jadi harusnya Ferry di dalam remote itu harus ada walkie-talkie. Percuma kan kalau manggil buka pintu kan, Fer, udah kelar, gitu kan. Nggak ada, gitu loh. Jadi hal-hal baru, inovatif, ya. Makanya dia bilang juga. Dan dia berani untuk mencoba. Biasanya orang-orang yang inovatif itu hal-hal baru. Inovatif men, lo bayangin gimana caranya besi seberat itu bisa ada di langit terbang-terbangan. Lo naruh besi 5 kilo dengkong jatuh ke bawah. Ini besi terbang-terbang bro.
muter gitu kan. Itu inovasi hal yang luar biasa. Siapa yang pernah mikir gitu loh. Orang pada dengar itu mungkin bilang lu orang gila ya. Lu coba deh sekarang, pasti orang-orang so pintar zamannya dulu kan. Udah nggak usah banyak cerita apa lu sih. Jatuh kan, lu bayangin bisa terbang di sana. Itu nggak mungkin. Jadi dia butuh penelitian yang lebih serius. Dia berani nih mencoba. Walaupun udah ditantang orang, nggak mungkin lah bro, gila lu. Masa besi 60 ton ditaruh di atas air bisa ngapung. Ini lu taruh aja 1 kilo pung. Udah, lu mikirin apa sih? Suaranya itu sampai kayak gitu. Dia masih mikiran di itu tuh pasti daerah sono kalau jatuh sesuatu plung gitu. Nah, jadi kalau misalnya inovatif hal-hal yang biasanya lebih kepada biasanya memiliki misalnya orangnya inisiatifnya tinggi, nggak kepikir sama orang gitu loh. Makai apa? Yang kayak tadi pesawat gitu. Lalu orang yang selalu bertanya dan berusaha menemukan jawabannya. Biasanya orang-orang kayak gini tuh sering bertanya. Artinya misalnya dia bilang, apa benar ya nggak mungkin itu kapal terbang di atas? Kan ada hukum gravitasi. Dia datang ke gravitasi. Mungkin nggak sih gravitasi menahan besi yang sekuat ini? Nggak gini. Kan ada ilmu yang gini. Dia datang lagi ke sini. Kerjanya bertanya terus terhadap memecahkan masalah dia. Bisa nggak itu besi ngapung di atas? Ngapung lagi. Terbang di atas gitu loh. Jadi orang ini akan berani terhadap hal yang luar biasa gitu loh, hal inovasi. Apa mungkin mobil terbang? Mungkin nggak? Dia bertanya sini, dia bikin penelitiannya menemukan pertanyaan gitu loh. Ras bilang, apa mungkin domba naik 20 kilo sebulan? Dia bikin penelitian, dia coba, wah ini cuma 3 kilo, coba tanya babunya, Pak ini gimana nih? Oh nggak, lu nggak mungkin dong kemampuan dia kayak gini. Oke, gue tanya sama ahli di Eropa, apa mungkin jadi coba gini tasnya lu perbaikin deh. Soalnya ahli sama bagian dari ahli dalam negeri. Oke, nggak mungkin. Jadi domba naik sebulan 20 kilo. Itu inovatif, luar biasa. Dan nama lu akan masuk ke dalam sebuah penemuan yang luar biasa, gitu loh. Itulah inovatif. Ya, lebih kalau tadi kan cuma menggabung-gabungkan ya. Iya. Dan tingkat resiko nggak terlalu besar gitu. Dia sering jadi gini, orang yang selalu bertanya berusaha lebih senang memusatkan perhatiannya pada jenis pekerjaan biasanya memiliki inisiatif tinggi. Itu sangat tinggi, artinya bukan normal gitu ya. Ditandai keberanian untuk mencoba. Kalau misalnya lu digituin Ras mono, Ras nggak mungkin 20 kilo, 3 kilo udah cukup gitu, paling gede, selesai. Karakternya beres. Bukan karakter inovator, menciptakan hal-hal yang baru yang menurut orang nggak mungkin, menurut gua mungkin. Betul itu ya? Nangkap? Cakep. Ini udah kembali kepada tadi ya, juga muncul cuman. Oke, itu inovatif, kreatif, dan mandiri. Ya, percuma. Kesimpulan kita adalah kreatif dan inovatif hanya akan ada pada orang yang mandiri. Berarti kalau kalian mau kreatif dan inovatif, kalian harus mandiri. Bagaimana menciptakan kalian adalah karakter-karakter mandiri, baru kalian bisa ngomongin berikutnya karakter yang kreativitas dan inovatif. Ada pertanyaan? Karena udah jam 5, pasti Mbak Bro yang satu ini sudah senang. Oh, kan? Iya nih, mau Udah turun nang ojek. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Yuk. Oh, lu mah cepet banget gak ada. Belum gua selesai nanya udah nggak ada. Nov? Nggak ada? Kalian ngerti? Kreativitas? Minggu depan kita akan ngomongin topik yang ini. Yang apa sih ciri khas seorang kreativitas? Apa sih ciri khas seorang yang inovatif? Gitu loh. Artinya apa? Kenapa gua ngajarin ini kalian semua? Kalian sekarang adalah pilar-pilarnya saung domba. Saung domba 3 tahun lagi. 2 tahun lagi, tahun depan tergantung daripada kalian orang-orang kreatif atau enggak. Kalau kalian tidak orang kreatif dan inovatif, kalian hanya nunggu dari gua yang kalian paksa untuk berpikir seharian gitu loh. Lalu kasih tugas sama kalian, ditagih kalian marah gitu kan. Lalu ini gua akan kayak gitu terus. Gue pengennya kalian yang berpikir kreatif. Bang Dodi datang dari kandang, gue yang saking kelimpahan gitu loh. Menurut gue kayak gue udah ngeliat ras karakternya itu, Bang gimana kalau gue gini? Bang gimana kalau gue gini? Itu adalah karakter yang kreativitas. Artinya apa? Dia udah melewati tahap pertama di mana kemarin dia tuh mungkin gampang kalau gue gak datang ke kandang. Wah Bang Dodi udah seminggu gak datang ke kandang. Wah Bang Dodi udah 2 minggu. Dia mulai mempertanyakan, Bang kok gak datang ke kandang sih? Bang ini kok gak kandang? Pasti dia awal-awal seperti itu. Karena dia membutuhkan karakter gue di situ.
Lama-lama dia percaya diri. Gue nggak butuh Bang Dodi di kandang. Gue punya tim sendiri dan gue bisa jalanin. Next, dia masuk ke level berikutnya. Oke, Bang Dodi kemarin ngomong gue sebagai manajer kandang. Gue percaya diri. Gue harus mengembangkan kandang gue. Dia mulai dari kemarin tuh, Bang, gue mau bikin air. Ya udah lu jalanin. Bang, gue mau bikinin, lu jalanin. Lu bikin. Artinya apa? Dia udah nimbul kata-kata kreatifnya. Karena dia udah melewati satu step yang mandiri. Gitu ya. Oke, itu bagus buat Ras, gitu loh. Gue pengen juga, ya kalian juga mulai kayak gitu, semua berpikir. Gue bukan bilang kalian tidak mandiri, gue belum mendalami lebih jauh karena gue lebih dekat sama Ras karena setiap hari gue ngobrol gitu ya, ngobrol dan gue emang ada hubungan pribadi lebih lanjut sama Ras, gitu. Selain pertemanan ya, kita punya hubungan pastinya. Kita makanya dibilangkan cowok-cowok ganteng pacarnya, cewek-cewek cantik itu pacarnya adalah cowok-cowok jelek gemuk. Kenapa? Karena cowok-cowok six pack pacarnya ganteng-ganteng. Ya.